Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Helmi Hakim. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video saya yang sebelumnya tentang suhu dan kalor. Pada bagian yang kedua ini saya akan membahas materi tentang pemuaian, asas Black, dan teknik perambatan kalor. Nah, ini contoh aplikasi dari materi ini, yaitu tentang pemuaian pada rel kereta api. Bahwasanya di setiap sambungan rel kereta api itu terdapat celah rongga udara yang digunakan pada saat siang hari terjadi peristiwa pemuaian, sehingga tidak sampai membuat bengkok dari rel kereta api ini. Oke, masih banyak aplikasi dari materi yang akan kita bahas, maka teman-teman yang ingin mempelajari materi ini, saya harap untuk menonton video ini hingga sampai berakhir. Oke, video ini saya upload ke channel YouTube saya dengan nama channel Video Helmi. Silakan teman-teman bisa mencarinya, dan bagi yang menyukai video ini silakan subscribe guna mendukung channel YouTube ini. Langsung saja kita awali dengan materi asas Black. Apa itu asas Black? Bunyi dari asas Black itu pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhu tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya rendah. Sehingga formula matematikanya bisa ditulis Q lepas sama dengan Q terima. Oke ya, karena Q itu terdiri dari MC delta T, sehingga bisa ditulis Q lepas ini adalah Q1, Q terima itu adalah Q2, sehingga M1 C1 delta T1 pada Q lepas, M2 C2 delta T2 pada Q terima atau kalor terima. Nah, saya uraikan untuk delta T1 itu terdiri dari T1 min Tc. Coba perbandingkan ya dengan T delta T2. Kalau delta T2 itu Tc min T2. Oke ya, perhatikan untuk Tc ini ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan, Tc itu ada di sama dengan ini. Jadi untuk mencari delta T1 itu adalah T1 min Tc, karena setelah T1 itu sama dengan, nah saya bayangkan sama dengan itu adalah Tc, sehingga T1 min Tc. Nah berarti kalau delta T2 sama dengan dulu, berarti Tc min T2. Nih, itu ya. Nah, ini ada penjelasan keterangannya bahwasanya M1, M2 itu adalah massa benda 1. Nah, di sini sebetulnya bukan benda ya. Itu adalah zat. Jadi bisa zat padat, cair, dan gas. Oke ya. Dalam satuan kilogram, C1, C2 itu adalah kalor jenis 1, kalor jenis zat 2. T1, T2, Tc itu adalah suhu. T1, T2 itu adalah suhu awal, suhu kedua, dan Tc itu adalah suhu campuran dalam Celcius atau Kelvin. Nah, ini coba perhatikan kapan kita menggunakan satuan Celcius, kapan Kelvin. Sama halnya ini, kapan kilogram, kapan juga kapan kilogram, kapan gram. Oke ya, yang jadi tanda atau patokannya ya, dilihat dari C ini, kalor jenis. Kalau kalor jenis itu satuannya kilogram, ya berarti ini harus kilogram. Kalau di sini gram, ya berarti di sini harus gram. Sama dengan suhu, kalau di sini Celcius, ya berarti suhu T1, T2, dan Tc itu harus Celcius. Dan sebaliknya kalau di sini Kelvin, ya berarti T1, T2, dan Tc itu satuannya harus Kelvin. Paham ya? Yang jadi tanda itu adalah kalor jenis. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke soal untuk pemahaman teman-teman biar lebih paham. Jika volume air pada gelas B adalah setengah dari volume pada gelas A, maka berapakah suhu campuran pada gelas C? Nah, ini ilustrasi gambarnya. Ketika saya mempunyai gelas A, B, dan C, gelas A itu saya isi dengan suhu
25 derajat Celcius dan gelas B ya. Gelas B saya isi dengan zat cair ya yang sama ya, sama-sama dalam hal ini air dengan suhu yang berbeda. Suhunya itu 40 derajat Celcius dan volumenya itu setengah dari volume gelas A. Oke ya. Nah, ketika gelas A dan gelas B saya campur ke dalam gelas C ya, berapa suhu akhirnya? Itu yang ditanyakan dalam soal ini. Oke, yang diketahui dulu volume A itu saya notasikan dengan volume A itu sendiri, sedangkan volume B itu setengah dari volume A. Gitu ya. Nah, sekarang yang diketahui juga suhu di A itu 25, suhu di B itu 40 derajat Celcius. Oke, yang ditanyakan itu adalah suhu akhir setelah dicampur. Kita menggunakan asas black, Ki lepas sama dengan Ki terima. Nah, coba perhatikan di sini. Yang ditaruh di Ki lepas itu gelas B atau gelas A. Jadi yang jadi tanda kapan ditaruh di Ki lepas atau Ki terima. Jadi gampangannya seperti ini. Kalor itu kan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya, kalor saya ulangi lagi, mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya berarti yang ditaruh di Ki lepas itu adalah suhu tinggi karena mengalirnya kalor itu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Berarti suhu rendah itu yang menerima kalor. Ya, berarti yang suhunya tinggi teman-teman taruh di Ki lepas. Yang suhunya rendah teman-teman taruh di Ki terima. Sehingga di Ki lepas itu adalah B atau wadah B. Dan yang di Ki terima itu adalah wadah A. Oke ya. Yang di Ki lepas itu wadah B, yang di Ki terima itu adalah wadah A. Oke, kita uraikan. Ki itu adalah MC delta T karena di sini delta T-nya itu adalah delta TB ya, berarti delta TB itu terdiri dari TB min TC. Sekali lagi untuk mengingat TC itu ada di posisinya sama dengan, sehingga ya delta B itu terdiri dari TB kurangi TC. Nah, begitu juga yang delta TA ya, karena delta TA posisinya di sini dan TC itu duluan ya, berarti TC min TA ini ya. Oke, kita ingat bahwasannya massa jenis itu terdiri dari massa per volume. Kenapa saya gunakan massa jenis? Karena di sini tidak diketahui massa, yang diketahui malah volume. Ya berarti saya mencari massa itu bisa dari rho dikali volume. Volume pindah ruas jadi perkalian ya. Rho ini massa jenis, rho kali volume. Sehingga massa di sini, massa B itu terdiri dari rho air kali volume B. Coba perhatikan di sini kan zatnya sama-sama air. Ya, berarti nanti di sini rho air untuk yang A, di sini juga rho air untuk yang B. Gitu ya. Sehingga nanti rho-nya sama-sama ada rho ya, di sini sama-sama air juga, nanti bisa dicoret. Oke ya. Nah, karena sama-sama air ya, sehingga kalor jenisnya ya berarti ya sama. C di A ya sama dengan C di B, sama-sama air. Sehingga CB dicoret dengan CA. Jadi sisanya VB. Nah, VB ini tadi kan setengah dari VA. Kita masukkan. Oke ya, setengah VA ini tetap, ini turun VA, ini tetap tinggal turun. Gitu ya. Nah, ini ada VA, ruas sebelah kanan juga ada VA, boleh dicoret. Oke ya, kita masukkan. TB-nya tadi diketahui berapa? 40 ya. TC yang kita cari, TA-nya 25. Oke. Setelah itu kita kalikan setengah kali 40, 20, setengah kali min TC, berarti min setengah min TC. Nah, ini 1 ya, di depannya nggak ada angka, dianggap 1, artinya langsung saja dibuka kurungnya. Setelah itu TC kita sendirikan ya,
ini kita pindah ke ruas sebelah kanan, berarti setengah min ya awalnya jadi positif setengah TC. Dan 25 pindah ruas ke sebelah kanan, awalnya negatif jadi positif. Oke ya, kita jumlahkan, ketemu 45, 1 ditambah setengah berarti 1,5. Oke ya, kita mencari TC, tinggal dipindah ruas, jadi dibagi. 45 bagi 1,5 berapa? 30. Dan ini jawaban untuk pertanyaan ini. Oke, paham ya? Oke ya, jadi saya ulangi lagi, yang paling penting di sini awas keliru teman-teman untuk menaruh mana ki lepas, mana ki terima. Artinya yang jadi tanda sekali lagi kalor itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya berarti yang tinggi itu di ki lepas, yang rendah itu yang diterima karena dia menerima kalor. Oke ya, paham ya? Lanjut. Selanjutnya kita mempelajari materi pemuaian zat. Jadi kita bicara zat itu dalam fisika ada 3, zat padat, cair, dan gas. Nah, apa itu pemuaian zat? Pemuaian zat itu adalah peristiwa perubahan geometri. Nah, dalam matematika geometri itu nanti bisa secara panjang, luas, dan volume dari suatu benda karena pengaruh kalor yang diberikan. Jadi ketika diberikan kalor itu bisa terjadi 3 hal kemungkinan ya. Bisa merubah wujud ya kalau diberikan kalor, bisa memuai ya, atau bisa berpindah ya. Itu nanti berpindahnya kalor kita pelajari materi selanjutnya. Oke, yang kali ini kita mempelajari pemuaian zat. Nah, sekali lagi yang pemuaian zat itu ada 3 nanti, zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama kita mempelajari dulu tentang zat padat. Nah, dalam zat padat itu perubahan geometrinya ada 3, panjang, luas, dan volume. Oke ya, kita pelajari satu persatu. Pemuaian zat padat pada muai panjang. Nah, dalam matematika panjang itu dilambangkan L. Oke ya. Rumus utamanya ini delta L ya. Delta L itu adalah perubahan panjang. Jadi ketika saya mempunyai sebuah batang dengan panjang awal L0, ketika dipanasi atau diberi kalor, maka akan terjadi pertambahan panjang. Ya, pertambahan panjang itu dilambangkan delta L. Itu ya. Nah, delta L itu rumusnya L0 panjang awal dikali koefisien muai panjang atau alfa dikali delta T atau perubahan suhu. Itu ya. Nah, coba perhatikan di sini secara logika, ini rumus secara logika ya. Kalau ini memang rumus aslinya. Nah, LT ini kan panjang akhir, ini panjang awal. Jadi panjang akhir itu terdiri panjang awal ditambah delta L. Oke ya. Jadi panjang akhir itu terdiri dari panjang awal ditambah delta L, perubahan panjangnya. Paham ya? Oke, sehingga ketika saya mempunyai rumus LT sama dengan L0 plus delta L ini saya masukkan komponen ini, delta L yang sudah diketahui di awal ini, L0 kali alfa kali delta T ke sini. Sehingga jadi seperti ini. Oke ya. Nah, dalam matematika bentuk ini bisa dirubah ke dalam bentuk lain yang nilainya sama. Nah, ini bentuk lainnya yang nilainya sama dengan ini. Artinya apa? Ketika ini saya kalikan 1, L0 kali 1 ya L0. L0 kali komponen ini, alfa kali delta T ya, berarti L0 kali alfa kali delta T. Karena plus, ini plus. Ya, artinya ini bentuk lain dari rumus ini. Oke, ini keterangannya. Nah, selanjutnya untuk muai luas. Kalau muai panjang dilambangkan L, kalau muai luas dilambangkan A. Nah, rumusnya identik. Jadi saya ulangi lagi, rumusnya itu identik, artinya tinggal ganti L diganti dengan A. Berarti di sini ada delta L, berarti ada delta A. A0
Nah, kalau di muai panjang koefisiennya itu alfa. Kalau di muai luas koefisiennya lambangnya beta. Oke ya, delta delta T ya. Delta T ya sama delta T tetap. Selanjutnya LT ganti AT. Ya, tinggal ganti komponen L ganti dengan A. Oke. Paham ya? Ini keterangannya. Nah, sekali lagi untuk muai volume ya sama ya, tinggal ganti V. Jadi di sini dari rumus ini yang sudah ada ya, yang A ini, A itu ganti V. Berarti delta A ganti delta T. Ya. Nah, kalau di muai panjang itu alfa, muai luas itu beta, kalau di muai volume koefisiennya dilambangkan gamma. Itu ya. Nah, ini identik, tinggal ganti V. Oke, ini keterangannya. Oke ya. Nah, yang penting di sini lagi bahwasanya hubungan koefisien muai panjang, muai luas, beta ya, dengan muai volume itu hubungannya perbandingan 1:2:3. Artinya gamma itu nilainya 3 kali alfa. Beta nilainya 2 kali alfa. Dan seterusnya. Itu ya, ini juga yang penting untuk dicatat kalau teman-teman menemui soal membahas muai volume tapi yang diketahui alfa ya tinggal dikalikan 3 gitu ya. Oke, nanti kita lihat soalnya. Selanjutnya sekarang ke pemuaian zat cair. Oke ya, kalau tadi zat padat, kalau di zat cair perubahan geometri itu hanya pada volumenya saja sehingga ada muai volume. Jadi tidak ada muai panjang dan muai luas. Nah, artinya kalau muai volume ya sama rumusnya pada pemuaian zat padat muai volume. Ya, menggunakan gamma, koefisien muai volume. Oke ya, koefisien itu tadi satuannya per derajat Celcius. Oke ya. Nah, sekarang pemuaian zat gas. Kalau tadi zat cair, sebelumnya zat padat, sekarang zat gas. Dalam zat gas itu hanya ada 2, muai volume pada tekanan tetap. Ya, ini bentuk rumusnya. V0 itu adalah volume awal, VT volume akhir, T0 itu suhu awal, T itu suhu akhir. Nah, yang kedua muai tekanan pada volume tetap. P0 tekanan ya, itu lambangnya P dari kata pressure. P0 tekanan awal, PT tekanan akhir, T0 suhu awal dan TT itu suhu akhir. Oke, ini keterangannya. Nah, ini salah ketik ya, ini mestinya VT, TT dan PT. Volume, suhu dan tekanan akhir. Oke ya, suhu dalam hal ini itu nanti dalam Kelvin. Artinya harus dirubah ke Celcius. Oke, lanjut ke contoh soal biar teman-teman tambah paham. Nah, ada contoh soal, sebuah bola mempunyai volumenya 60 meter kubik, dipanaskan hingga mencapai temperatur 110 derajat Celcius. Jika pada kondisi awal, kondisi tersebut memiliki temperatur 10 derajat Celcius, tentukan volume akhir setelah terjadi pemuaian. Diketahui, nah kita membahas volume ya, otomatis nanti kita mengarah ke muai volume. Tapi yang diketahui apa ini? Koefisien muai panjang. Ya berarti nanti mencari gamma itu 3 kalinya alfa, tinggal ini dikalikan 3. Itu ya. Oke, coba perhatikan yang diketahui dulu. Volume awalnya ya 60 meter kubik. Terus delta T dalam hal ini dipanaskan hingga, berarti ini T akhirnya 110 kurangi 10, 100 derajat Celcius. Terus alfa ya, koefisien muai panjang diketahui. Nah, yang ditanyakan itu volume akhir atau VT. Oke, kita menggunakan muai volume ya. Cuma di sini saya tidak menggunakan gamma, saya ganti 3 alfa. Dari mana? Dari hubungan perbandingan koefisien muai panjang muai
Luas dan muai volume. Bahwasanya gamma itu 3 kalinya alfa. Oke ya. Nah, kita masukkan V0-nya tadi sudah diketahui 60. Oke, 60 3 alfanya diketahui 17 kali 10 pangkat min 6 kali 100. Nah, yang dikurung kita hitung dulu sehingga ketemu 0,306. Oke ya. Kalau ingin cepat ya 10 pangkat min 6 kita coret saja dengan 100, berarti dikurangi 10 pangkat min 4 sisanya. Dicoret 01 lagi ini berarti 10 pangkat min 3, berarti 6 kali 3 kali 17. Itu nanti berapa? Dikali 10 pangkat min 3. Oke, ini nanti hasilnya, sehingga tinggal dijumlahkan jadi 60,306 meter kubik, dan ini jawaban dari pertanyaan ini. Oke, lanjut. Sekarang materi tentang teknik perpindahan kalor. Jadi kalor itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, teknik perpindahannya itu nanti ada 3, secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, kita coba pelajari satu persatu. Yang pertama pada teknik konduksi. Istilah lainnya adalah hantaran. Apa itu? Konduksi itu adalah perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan massa. Nah, ini biasanya teknik perpindahan secara konduksi itu terjadi pada zat padat. Gitu ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, dari gambar ini nanti harapannya teman-teman bisa membedakan konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi pada zat padat ini ya. Nah, ini panas, dia mengalir tanpa disertai perpindahan massa. Dalam hal ini partikelnya itu enggak ikut berpindah. Ya. Nah, bedakan dengan konveksi nanti. Kalau konveksi itu partikelnya ini yang bawah itu naik ke atas. Ya. Gelembung udara itu loh. Kalau teman-teman pas masak air, ya, gelembung udara itu cenderung naik ke atas. Kenapa? Karena di bawah panas, sehingga kalor itu merambat dari panas ke dingin. Nah, perpindahan secara barusan yang saya gambarkan itu perpindahan secara konveksi, ya, diikuti perpindahan molekul udara ini, gelembung udara itu. Ya, kalau konduksi kan tidak, ya, karena konduksi itu tidak disertai perpindahan massa. Nah, kalau radiasi apa? Kalau radiasi tanpa perantara. Kalau ini kan konduksi dan konveksi ada perantaranya, tapi kalau radiasi tanpa perantara. Itu ya, itu yang membedakan dari ketiganya. Oke, kita kembali lagi untuk yang konduksi. Rumusnya H sama dengan Q per T. Jadi konduksi itu rumusnya H itu laju perpindahan kalor. Jadi rumus dari laju perpindahan kalor untuk konduksi itu adalah banyaknya kalor tiap satuan waktu. Banyaknya kalor yang berpindah tiap satuan waktu. Oke ya. Jadi rumus utama itu bisa ditulis atau terdiri dari K kali A kali delta T per L. Ya. Artinya di sini kalau dicari Q-nya ya berarti T-nya pindah ruas, jadi pindah ke atas. Ya, awalnya dibagi pindah ruas ke kanan jadi dikali. Berarti K A T kecil. Nah, ini kali delta T per L. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Oke. Nah, ini keterangannya Q itu adalah kalor ya dalam joule atau kalori. Coba bedakan dengan H. Kalau H itu apa? Kalor yang merambat. Laju kalor ya istilahnya. Jadi satuannya joule per second atau watt. Oke ya. K itu koefisien konduksi termal. Nah, ini ada K ya. K itu koefisien konduksi termal, satuannya watt per meter Kelvin. Oke ya.
Nah, sekarang untuk konveksi aliran. Kalau konduksi istilah lainnya hantaran, kalau konveksi istilah lain adalah aliran. Apa itu? Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan massa, seperti yang saya jelaskan tadi. Gitu ya. Biasanya untuk konveksi itu terjadi pada zat cair dan gas. Kalau konduksi tadi apa? Zat padat ya. Kalau konveksi itu terjadi pada zat cair dan gas. Nah, rumusnya H sama dengan Q per T. Nah, ini rumusnya. H kali A kali delta T. H itu H kecil ya. Tolong bedakan dengan H besar. Kalau H kecil itu koefisien konveksi termal. Kalau di sini tadi di konduksi ada K kecil, itu dari kata konduksi atau koefisien konduksi termal. Kalau H kecil itu adalah koefisien konveksi termal. Oke ya. Sekarang teknik perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran. Jadi radiasi itu adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan perantara. Beda dengan yang kedua tadi, yang memerlukan perantara. Oke ya. Untuk radiasi atau pancaran, rumusnya P sama dengan Q per T ya. Sama ya. Jadi yang kita bicarakan di sini itu adalah laju perpindahan kalor. Ya, berarti kalau laju itu kan Q per T. Nah, ini ada Q per T, Q per T. Nah, rumus aslinya itu nih E ya kali tau kali A kali T pangkat 4 ya. T besar itu suhu, T kecil itu adalah waktu, dan E itu adalah emisivitas bahan. Nah, emisivitas bahan itu nilainya rentang antara 0 sampai 1. 1 ketika bendanya itu adalah benda hitam sempurna atau menyerap secara keseluruhan. Ya, E-nya 0. Itu emisivitas bahan, dan biasanya di soal sih diketahui itu ya. Kecuali kalau benda hitam ya langsung ditulis E-nya sama dengan 1. Itu ya. Nah, tau itu adalah konstanta Boltzmann. Nah, namanya konstanta selalu bernilai 5,67 kali 10 pangkat min 8. Jadi teman-teman harus hafal ya. Tapi biasanya di soal diketahui sih. Kalau nggak diketahui ya langsung saja ditulis 5,67 kali 10 pangkat min 8. Tapi kebanyakan soal mesti ditulis ya. Oke, suhu dalam Kelvin, A itu luas meter persegi. Oke. Nah, sekarang contoh soal. Batang logam yang sama ukurannya tetapi terbuat dari logam yang berbeda. Nah, saya mempunyai logam A dan logam B, ukurannya sama, ukuran geometrinya sama, panjang kali lebarnya sama. Tapi logam A dan B bahannya berbeda, terbuat dari logam yang berbeda. Paham ya? Dan suhunya, kalau di A suhunya 50, kalau di B 0. Nah, saya tempelkan. Nah, berapa suhu sambungannya ini? Oke ya, suhu sambungannya. Nah, cuma yang diketahui konduktivitas termal logam A itu 4 kali konduktivitasnya logam B. Maka suhu sambungannya yang dicari, TC yang kita cari. Oke, yang ditulis dulu ya, coba perhatikan, yang diketahui dulu. TA, suhu di A itu 50 ya. Oke, suhu di B ini 0 ya mestinya ya, 0. Nah, salah tulis. Yang ditanyakan TC. Oke, kita gunakan persamaan teknik perpindahan secara konduksi. Oke ya, rumusnya K kali A kecil ini ya, bukan AA ya, ini luas pada logam A, AB itu luas pada logam B, delta TA itu adalah
perubahan suhu ya. Perubahan suhu berarti TA ya, berarti TA min TC. Nah, berarti kalau delta TB berarti TC dulu min TB. L per L ya, sama-sama per L, berarti ini LA, ini LB. Nah, luasnya kan sama, karena di sini menyebutkan soalnya ukurannya sama, berarti luas A dan luas B sama. Kita boleh coret, panjangnya kan sama mestinya, kita coret juga. Jadi sisa K dan delta T. Oke ya, KA delta TA, KB delta TB. Kita uraikan. Untuk delta T yang A itu terdiri dari TA kurangi TC, karena TA-nya dulu baru ketemu TC. Nah, beda, coba perhatikan dengan yang delta TB. Kalau delta TB, TC dulu baru TB, berarti TC min TB. Oke ya. Nah, kita masukkan KA itu sorry ya, ini mestinya ini tidak dicoret ini. Oke ya, ini sorry ini belum dicoret ya. KA, coba perhatikan di sini konduktivitas A, KA ya, berarti itu 4 kali konduktivitas B, berarti KA sama dengan 4 KB. Oke ya, saya langsung masukkan KA itu nilainya 4 KB. Delta TA itu TA min TC, berarti TA-nya tadi 50 min TC. KB-nya itu ya KB ya, konduktivitas B. TB delta T di B itu kan TC dulu baru TB. TB-nya 0. Nah, kita masukkan TB-nya 0, TC min TB, ini nanti tolong diganti ya, bukan 5 tapi 0. Oke, setelah itu KB sama-sama KB kita coret. Oke, nah tinggal 4 kali 50 200, 4 kali TC, 4 kali min TC min 4 TC ya. Jadi perkalian faktor, kita ganti yang ini. Oke, 4 dikali 50, 4 dikali TC. Oke ya, ini ada angkanya 1 kali TC, 1 kali min 0 yang enggak ada artinya ya, sama halnya kurungnya dibuka, TC min 0 atau TC, sehingga kita mencari TC min 4 TC, kita pindah ruas ke kanan jadi positif. 1 TC ditambah 4 TC 5 TC, sehingga kita mencari TC berarti 5 pindah ruas jadi 200/5 atau 40 derajat Celcius. Nah, ini jawaban dari pertanyaan ini. Oke ya. Jadi ini ada kesalahan tulis di sini 0 dan di sini bukan dicoret. Oke ya. Itu penjelasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang menyukai video ini, tolong subscribe guna mendukung channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.